Halo teman-teman, saya Ella. Saya Melva. Dan saya Gerard. Selamat datang di Ngobrol Iman. Hari ini kita akan membahas tentang eklesiologi. Mungkin ada yang baru pertama kali denger ya? Maka dari itu, ayo kita bahas bareng-bareng. Let's go! Nah, eklesiologi itu sebenarnya apa sih? Kita bahas dulu yuk dari asal katanya. Eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia dan logos. Eklesia berarti kan adalah jemaat pertemuan yang dipanggil keluar. Sedangkan logos adalah ilmu atau studi. Sehingga eklesiologi diartikan sebagai ilmu atau studi teologis yang membahas tentang gereja, baik itu misteri sebagai ilahi, realitas historis, komunitas iman, maupun lembaga sosial. Mengapa eklesiologi itu penting? Karena satu, kita dapat mengenal lebih dalam jati diri gereja. Yang kedua, memahami peran kita sebagai anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, dalam menanggapi tantangan zaman, kita dapat menanggapinya dengan bijak dan teologis. Dan terakhir, kita dapat menghindari reduksi gereja hanya sebagai organisasi sosial atau struktur kekuasaan. Ada juga dimensi-dimensi gereja menurut ajaran Konsili Vatikan II dalam dokumen Lumen Gentium, yaitu di mana gereja dipahami secara kaya dan bertingkat. Yaitu yang pertama, misteri, yaitu gereja berasal dari rencana keselamatan Allah yang tersembunyi dan dinyatakan dalam Kristus. Terdapat dalam Lumen Gentium artikel nomor 1. Yang kedua, itu ada sakramen keselamatan, yaitu gereja adalah tanda dan sarana dan persatuan Allah dan umat manusia dalam Lumen Gentium artikel 1. Yang ketiga, yaitu adalah Bait Roh Kudus, yaitu Roh Kudus berdiam di dalam diri dan bekerja dalam gereja. Terdapat dalam artikel Lumen Gentium nomor 4. Yang keempat, tubuh Kristus, yaitu gereja dipersatukan oleh Roh Kudus dan menjadi tubuh rohani. Dengan Kristus sebagai kepalanya, itu ada dalam Lumen Gentium artikel 7. Yang kelima adalah umat Allah, yaitu seluruh umat yang dibaptis dan dipanggil untuk menjadi kudus dan mewartakan Injil. Terdapat dalam artikel Lumen Gentium nomor 9. Yang keenam, hierarkis dan sinodal, yaitu gereja tersusun secara struktural dengan tugas pelayanan yang saling melengkapi. Teman-teman tahu apa saja sih sumber-sumber dari eklesiologi? Nah, sumber dari eklesiologi adalah satu, kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, tradisi suci. Yang ketiga, magisterium gereja. Dan keempat, teologi kontekstual. Ada juga perkembangan pemahaman historis tentang gereja, yaitu yang pertama, zaman gereja perdana, yaitu di mana gereja dipahami sebagai komunitas orang percaya yang hidup dalam kasih dan kesaksian. Yang kedua, itu ada abad pertengahan, lebih menekankan pada aspek hierarkis dan yuridis. Yang ketiga, reformasi Protestan, mengkritik penyimpangan dan menekankan kembali bahwa gereja sebagai komunitas sabda iman. Dan yang terakhir adalah Konsili Vatikan II yang menyegarkan pemahaman gereja sebagai misteri umat Allah, tubuh Kristus, dan komunitas partisipatif. Teman-teman, dalam mempelajari eklesiologi, kita juga menghadapi tantangan pertanyaan kontemporer nih. Contohnya itu yang pertama, bagaimana menjadi gereja yang inklusif dan misioner.
Yang kedua, lalu apa sih peran awam dan perempuan dalam gereja? Yang ketiga, lalu apakah gereja harus hadir dalam masyarakat plural dan sekular? Dan bagaimana cara membangun sinodalitas dalam gereja? Semua pertanyaan itu bisa terjawab jika kita memahami betul tentang eklesiologi. Nah, tertarik kan belajar tentang eklesiologi? Kalau kamu mempunyai pemahaman lain mengenai eklesiologi, boleh ya di komen-komen. Jangan lupa like dan pantengin terus untuk menambah ilmu mengenai iman kita berikutnya. Bye!